Ini cerita tragis. Kamu tomboy bukan? Iya. Kamu tomboy. Bukan cerita tragis, sebenarnya proses. Proses yang tragis. Proses, enggak, bukan. Gimana? Kayak gini, proses dapat majikan yang enak gitu. Oh. Dari Pertamanya ke Hong baru Kong, datang ya gimana? Pertama 2019 aku datang dapat majikan di Longping di sana. 1 bulan aku ngebreak. Kenapa? Karena aku nggak mau jaga anak. Dan di situ ada anak 3. Oke. Kembar 2, 1 laki-laki. Oke. Terus? Kembar 2 cewek. Terus aku ngebreak. Terus pulang ke Indonesia kan. Dapat lagi majikan lagi di Yunlong. Jaga nenek di Jogja. Terus ada Siuce. Ada anjing 12. Berapa? 12. Anjing 12. Kucing 10. Terus Siuce-nya plus. Siuce-nya itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu marah-marah terus setiap hari. Setiap hari aku nangis terus di kamar mandi. Oke, terus? Perjuangan aku dulu. Terus aku bertahan sampai 1 tahun lebih aku. Terus tiba-tiba notice aku 1 tahun lebih ya. Karena awalnya aku mau finish. Tapi lama-kelamaan ini udah 1 tahun lebih ini aku dikasih makan makanan expired. Contoh, roti. Kadaluarsa. Iya, roti. Okay. Kadaluarsa, kayak ayam kadaluarsa, ikan apa. Pokoknya barang-barang yang dari pakai. Kalau 1 hari sebelum hari itu kan kalau dipakai kan dikeluarin. Udah nggak pakai kan kalau dipakai itu. Terus majikan aku ambil, si Uce itu ambil. Bilangnya buat makan anjing. Makan anjing. Tapi anjingnya rumah, kamu. pas nyampe Anjingnya rumah kamu. ditaruh di kulkas itu buat makan kita, bukan makan aku. Wow. Terus? Ya terus aku bertahan. Aku dulu loh 86 sampai di situ aku 59 kilo. Wah. Diet secara langsung. Diet secara otomatis. Terus habis itu kan aku kan kok aku bertahan kayak gini ya, kalau aku mati dia bisa cari lagi kan, bisa cari pembantu lagi. Kalau aku mati nggak bisa cari siapa-siapa. Iya kan, mau minta tolong sama siapa kan, kayak gitu. Mama aku terus. gimana kan. Terus aku nanya kan sama temen aku, gimana ya aku dikasih makan kayak gini kan, aku ada buktinya semua. Kalau misalkan aku lapor, aku pun bisa dapetin uang. Tapi yang jadi masalah itu majikan aku yang gaji aku itu bukan dia. Oke, terus? Yang satu rumah sama dia, yang jahat itu. Tapi sama kamu sendiri baik? Baik, suka ngasih sepatu, baju, kayak gajian pun lancar. Dilema gitu. lah. Iya, jadi aku mau ngelaporin itu bingung gitu. Satu, terus kedua, kayak agensi itu nggak peduli sama aku gitu. Kayak aku udah rekornya kan udah jelek kan. Oh iya, karena 1 Tapi bulan. kan aku maksanya gini, aku mikirnya aku dapat rezeki di Hong Kong ya, dapat majikan. Turun visa, kalau aku nggak dapat ya udah aku pulang gitu, mikirnya kayak gitu kan pas itu. Alhamdulillahnya kan ini dapat yang ini nih, yang di Junon ini, aku dapat visa turun 1 bulan gitu, turun. Terus nungguin di rumah majikan, nungguin visanya. Terus aku mau ngelaporin, aku nggak bisa, aku nggak mau, soalnya mikir dia baik kayak gitu, yang majikan yang gaji itu. Ya pegang sama Jeng. Oke, jadi si tomboy ini, waduh, si tomboy 12 anjing mbak, 10 kucing beserta Siuce. Dian, kamu mampu bertahan sampai 1 tahun ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Akhirnya aku karena tadinya mau finish kan, karena dikasih makan kayak gitu setiap hari. Aku udah ngomong sama dai-dai aku, tapi dia nggak berani, soalnya dia adiknya. Adiknya kakaknya yang sama aku. Udah ngomong sama agent, bilangnya bertahan. Aku bilang, nanti kalau aku mati kamu mau ngidupin mamaku kayak gitu kan? Bener nggak? Betul. Kalau ini aku nanti penyiksaan anaknya ada batin. 2, ada 1, aku anak satu-satunya. Oh, kamu satu orang saja dalam keluarga. Iya. Jadi aku nggak mau lah, lebih baik aku pulang ke Indonesia cari kerjaan di Indonesia kalau nggak dapat di Hong Kong, mikirnya gitu. Yang penting aku sehat. Kayak gitu. Yang dulu itu emang kejam banget. Yang dulu sebelum aku itu katanya 3 tahun bertahan di situ. Tapi dia keluar dengan keadaan otaknya, iya. Depresi ya? Iya, dia kayak pingsan, masuk rumah sakit, terus di rumah sakit itu, "Kuma, jangan marahin aku," katanya, kayak gitu. Sampai dia ngelindurnya kayak gitu di rumah sakit, "Kuma, jangan marahin aku," kayak gitu. Emang setiap hari marah-marah. Bangun tidur sampai tidur marah. Mungkin tidur pun marah. Nggak tahu. Paham nggak? Iya. Sama nenek juga kayak gitu.
Memperlakukan nenek pun seperti itu. Iya. Waduh, ini orang. Dia hebatnya itu kalau nggak ada orang dia marah sama aku. Nggak ada dai-dai, nggak ada semua. Husi, maksudnya muka dua. Iya, Muka dua. iya. Dia bener-bener Tapi kurang ajar. kenapa biasanya orang penyayang anjing dan kucing itu orangnya baik loh. Tapi kenapa ini super duper? Gak ngerti aku. Anaknya aja itu nggak mau makan bareng sama dia satu meja itu. Percaya nggak? Anaknya itu setiap hari kerja pulang malam. Mamanya udah masak, dia kan udah masak sama aku, masak. Tapi anaknya itu nggak mau makan bareng sama dia. Tunggu kita udah selesai makan, baru dia sendiri yang masak. Entah makan mie, entah makan nasi goreng, dia sendiri yang masak. Pokoknya nggak mau dia sama ibunya. Parah berarti ya. Parah banget. Dan kamu tetap bertahan untuk itu. Karena Akhirnya aku mikirnya kan pengen dapat rekor bagus. Aku mikirnya kayak gitu. Lama kelamaan aku nggak masalah kalau aku disiksa kayak pekerjaan, emang kerja kan harus capek gitu. Bener nggak? tapi makan itu yang nggak sanggup. Iya, memang benar. Aku memang Aku kalau pulang libur aja nih bawa makanan dari teman, dari saudara gitu kan, dari teman PT lah. Tuh dimarahin. Aku sampai makanan itu sama baju itu jadi satu. disembunyiin gitu. Iya, biar nggak dapat marah itu. Oke. Nah, aku pertanyaannya satu. Ya. Soalnya ini yang saya tidak tahu ya. Ya. Oke, kamu kan dulu masuk sini 1 bulan, Ha, terus pulang Indonesia. ha, Kan potongan baru bayar 1 bulan. ha. Terus apakah kembali lagi potongannya? Iya. Balik lagi ke Dan nol? nambah. Jadi kan kemarin udah bayar satu, Ha, 1 bulan itu bayar ha. potongan itu. Terus jadi pas pulang ke sini dia bilangnya, agensi aku bilangnya 9 bulan. Pas balik lagi ke sini. Nah, ini yang saya tanyakan, soalnya saya sendiri tidak tahu ya. Kalau proses dari Indonesia saya sendiri tidak tahu. Karena tadi ada yang telepon nanyain kalau di sini sudah bayar 3 bulan, pulang Indonesia apakah potongan lagi? Nah, aku kan nggak tahu. Makanya Emang- aku nanya kamu. Emang potongan lagi, tapi kalau di agensi aku Nambah kalau- sampai 9 bulan. Iya. Wah. Berarti kan total 10 loh. 10 bulan. Potongan 10 bulan. Iya. Oke, tapi berkat Tuhan selalu mengalir ya. Iya. Nyatanya sekarang kamu dapat Dapat majikan majikan enak. super gandos. Makanya Jos. dulu kerjaan itu duduk itu cuma makan doang jam 12. Di mana, yang di Yunlong atau di Jinglan? Yang di Yunlong. Oke. Kalau makan doang itu duduk. Selain itu pergi ke kebun, ngarit. Sebentar. Kamu ngaret. Iya, di Yunlong itu Rumah rumahnya kecil. Rumah bukan rumah apartemen itu, rumah besar. Rumah kayak rumah kita di kampung gitu loh. Ada kebunnya. Buktinya kan itu anjing 12 itu bisa di situ kan, di kebun itu. Aduh. Apalagi kalau ada anak bisa sampai 20 loh kalau udah melahirkan anak. Sebentar. Mama. Mama. Oh, jam tuh minta ya. Jadi sampai 12. Kalau 20. kalau udah melahirkan itu 20. Kadang ada orang datang ngambil beli. Beli anaknya kucing, Iya, anaknya anjing. kucing, anaknya anjing. Terus setiap hari itu kalau dia bangun itu, kalau dia lagi bad mood, bener-bener bad mood, bangun tidur itu udah gini. Udah tahu kan banyak kucing kan, mau dibersihin kayak gimana pun emang kotor kan. Oi. Ada bulu kan. Con lấy tả cái con học được. Tôi gì tao rồi. Steven giờ đã phòng cào keng vậy chị.你打定佢打啊？佢帶佢做鐘樓灣啊嘛。我以為你話 overseas 係你打添。我諗啊，打真係你寄咗嘛，阿邊攞咗嘛。哦， Oh iya. Waduh, jadi intinya nggak bisa ngomong aku Mbak. Perjuangan 12 kucing, 12 anjing Wah, aku lihat ya. sampai 20 anjing dan masih makannya itu loh Mbak, makannya dikasih Tahu makanan alang-alang yang kadaluarsa. tinggi itu? Hah? Alang-alang yang tinggi itu, Hah? aku aritin. Aku mikirnya loh, bukan masalah capek, aku mikirnya takut ada ular, bener nggak? Betul. Kalau aku digigit ular gimana kan? Aku Ah. laporan sama Singsang. Ah. Aku laporan sama Singsang. Kata Singsang, nggak usah dengerin nenek katanya. Sampai aku begini, waktu di Yunlong. Wah, kurus cakep masih Iya, cakep ya? aku tahu. Sekarang aku lagi menikmati, jadi gemuk lagi. Lagi Oke. menikmati kerjaan enak. Menikmati kerjaan enak. Ya udah, tapi perjalanan tidak ada yang sia-sia Iya, ya. tidak ada yang yang mulus gitu. Oke. Orang mikirnya kita gajian di sini banyak duit gitu. 8 juta mikirnya. Sebentar. Kamu tuh anak tunggal, ngapain kamu pecicilan ke sini ngapain? Karena aku mamaku satu-satunya ya, pengen aku nyenengin mamaku lah kayak gitu. Kamu orang mana? Mamaku nggak punya suami loh. Oh, kamu orang mana? Indramayu. Indramayu.
Oke, tapi perjuanganmu hebat juga loh. Aku dulu di Malaysia Kamu di Malaysia 2 tahun. 2 tahun, oke. Balik, Perjuanganmu balik. anak Di tunggal. Malaysia aku di ilegal loh, tapi aku hebatnya aku nggak berani kabur loh. Ilegal. Tapi aku bertahan loh demi Ilegal mama aku. atau legal? Ilegal. Aku pulang Nggak aja punya nggak surat? naik pesawat, Nah apa? naik kereta, naik mobil, bukan naik kereta. Kalau di Malaysia kan namanya mobil kan kereta kan, Ah, naik mobil. gimana kan nggak bisa nyebrang Indonesia? Bisa. Udah lewat Pontianak, Entikong itu paspor aku ada Entikong itu bikinnya dulu. Ada aku paspor yang dulu, bukan paspor Indramayu, paspor Entikong. Itu agensinya aku juga namanya Yuni dulu pas di Malaysia. Aku makanya kaget. Tapi Yuni bukan, juga di bukannya. Malaysia. Bukan saya ya, bukan saya ya, Bukannya ilegal. Jodoh berarti sama yang Iya, namanya iya. Yuni ya. Dulu Yuni, sekarang Yuni loh. Waduh, jadi perjalanan kamu dari Malaysia, oke, dari Malaysia ke Hong Kong, Ya, udah dapat apa? aku yang lunasin utang mamaku dari Malaysia itu. Heeh. Yang ini kan baru sekarang kan, baru sekarang aku Iya, bener. bener dapat uang Iya. ya, karena kamu potongan lagi 9 bulan, Iya. plus 1 bulan, 10 bulan. Jadi sekarang menikmatin Iya, dari baru menikmati. Aku lagi ngumpulin buat renov rumah, bongkar rumah. Sip. Ya, Kamu punya cewek di Hong Kong? ada. Sekali Tapi- lagi itu hak asasi manusia ya. Saya tidak membatasin karena dulu saya bisa dibilang tomboy juga. Aku TB. udah lihat, aku udah tahu. Tapi dandanan saya saja, jadi tidak ada efek dengan pribadi saya Iya. karena sebenarnya saya. Tapi aku miss, Mhm. karena kenapa aku suka sama cewek? Mhm. Kenapa aku kayak gini? Mhm. Bapak aku dulu pengen punya anak cowok, sampai sampai dia tahu anaknya cewek lagi, dia nikah lagi. Hmm. Aku sama sekali nggak tahu bapak aku kayak gimana. Sekarang bukan alasan kamu untuk membalas dendam. Aku nggak balas dendam, tapi aku dalam hati aku, mama aku 2 kali gagal nikah. Heeh. Lihat aku, teman-teman aku semua kayak gitu, cowok-cowok. Aku kan namanya cowok semua. Hmm. Ada yang udah punya bini, main di karaoke, main sama PL kayak gitu kan. Jadi aku lihat kok semua cowok kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku mikirnya udahlah, nyenengin diri sendiri, nyenengin orang tua. Udahlah, nggak usah nikah kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Ini ya maksudnya cuma kayak kita pengen ada Enjoy komunikasi aja gitu. Iya. Saya tidak melarang ya, karena saya pribadi adalah orangnya fair aja. Saya tidak membatasin itu. Tapi namanya orang jodoh tidak tahu. Iya. Saya aja dandannya TB dulu. Tapi saya cewek. Jujur saya cewek. Cuman dandanan TB karena saya bekerja dengan banyak orang, jadi penampilan itu perlu. Bahkan saya sebenarnya sudah menikah waktu itu, tapi cerai menikah satu sama satu orang aja, cerai nikah. Dan pesan saya, Tapi mungkin sama hati sekali aku nggak ada rasa. bukan nggak ada rasa, karena mungkin belum tiba waktunya, belum ada hidayah. Namanya hidayah mungkin masih jalan-jalan ke Yunlong atau jalan ke mana. Namanya hidayah masih belum datang. Iya. Jadi kita tidak tahu, kita sama sekali tidak tahu perjalanan hidup kita. Kamu tidak boleh melihat orang lain. Ya, Kalau mamamu cerai, kan belum tentu kamu. Siapa tahu Iya, Tuhan mama ngasih. aku juga ngomong kayak gitu sih. Siapa tahu Tapi- Tuhan ngasih yang lebih. Karena apa? Satu, kamu sudah menyenangkan ibumu, kamu sudah berjuang segalanya untuk ibumu. Mungkin Tuhan sudah sediakan landasan kayak tadi helikopter tadi. Iya. Karena kamu sekarang itu lagi menyediakan landasan untuk rezekimu, Iya. rezeki dan jodohmu. Jangan bilang nggak mungkin, tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, Kita tidak tahu. Saya dan kamu itu tidak tahu. Kenapa? Rezeki punya Tuhan. Itu rahasia Tuhan. ya. Jangan bilang oh tidak mungkin, tidak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Iya, Benar nggak? Benar. Benar Kun nggak? Payakun juga jadi. Iya, makanya sekarang Tuhan itu tinggal balik hati kita, nah Iya, selesai. iya sih. Kita sampai munting-munting nggak balik, Iya, benar nggak? benar. Kita cari rezeki dalam hitungan. Kalau kita bekerja gaji 4.630, 2 tahun itu dihitung-hitung 200 juta. Ya. Bersih lah seandainya nggak makan nggak minum ya. Iya, nggak libur, nggak ya. libur ya, nggak makan Udah. nggak minum nggak pulsa Puasa ya. aja, puasa. Puasa tiap hari, pulang-pulang jadi king. Jadi 200 juta lah, anggap Ya aja mikirnya kan gitu. Orang di 200 rumah kan hitungnya gitu. 200 juta ya. Itu dalam perhitungan kita. Iya. Tapi kalau Tuhan sudah membalikkan hati, tiba-tiba ngajikan ngasih bonus 100.000. Iya. Ada loh. Iya. Makanya kan kita nggak bisa pakai hitungan matematika. Kalau Iya. rezeki Tuhan itu 1 tambah 1 itu bisa jadi 200 juta, Iya, benar. bisa jadi 500 juta. Tapi kalau hitungan manusia ya 1 tambah 1 ya Jadi 2. Iya. Nggak mungkin jadi 11, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan, saya percaya itu. Saya percaya mujizat itu nyata. Iya. Dan kamu harus telepon aku suatu saat, oke? Oke, siap. Oke, terima kasih. Terus itu yang masalah kayak kerjaan itu aku mau kasih tahu ke semua orang yang baru datang ke Hong Kong. Kenapa?
jangan menyerah kalau emang mau sukses di sini. Kalau emang majikan maafan itu udah biasa, dia kan bos gitu. Tapi majikan cerewet banget gimana? Aku loh cerewet banget itu majikan bertahan. Karena apa? Karena kita kesini niatnya kerja bukan jalan-jalan. Oh, Bener nggak? betul. Kalau kita niat jalan-jalan, niat ngambil liburan, wah enak liburan, hahaha. Nah, Mereka emang tahu nggak proses kita dari hari Senin sampai Sabtu? Tahu nggak? Oh, ya betul. Tahu nggak? Lihatnya cuma hari Minggu. Hahaha, siaran langsung, karaoke, Nah. makan enak, makan ini barbeque apa? pada yang 6 hari itu Sabtu, Senin sampai Sabtu itu nggak tahu. 翻未啊？ Mei. single Ya, Iya kan, bener nggak? Betul, Jadi betul. jangan menyerah kalau masalah cerewet doang. Namanya kita ikut orang. Kalau kita nggak mau dimarahin sama orang, kita kerja sendiri, bikin usaha sendiri. Iya. Bener nggak? Betul. masuk akal Jadi juga. bos. Masuk akal. Nanti kita jadi juragan jika Kalau kita cerewet. kan namanya kita kan pembantu, itu nggak enak foto profil kan. Oh. Nggak seenak foto profil. Ya, Hongkong tak seindah Iya foto kan? profil. Oke, Bener. setuju. Iya. Ini Kalau pesan misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih kayak gitu nangis, saya juga sama nangis, tapi saya nggak dipublikasikan karena biar mereka tahu saya di Hongkong enak. Nah, betul. Oh, oke. Jadi intinya sebenarnya kalau nangis sama Mbak, dia juga nangis, rambutnya jengat, tapi tetap hatinya Hello Kitty. Gara-gara mikir juga. Jadi ini loh Mbak, pesen bagus. Dia 1 bulan 2 bulan dia tomboy, rambut jengat, tapi tetap nangis. Kenapa? Ikut orang. Iya, karena aku mau berhenti mau pulang juga gimana? Kita butuh duit di sini. Kita kerja ke Hongkong emang kita nggak butuh duit. Benar, Betul. benar. Kita pergi dari Indonesia jauh-jauh ke Hongkong itu karena apa? Duit. Butuh duit. Dolar. Iya kan? Oke. Kalau kita nggak butuh duit, ngapain kita kerja ke Hongkong? Ngapain jadi pembantu? Ngapain jadi pembantu? Rugi setahun Iya. mau kena gur menyerah rugi. Kan kayak gitu. Betul. Makanya aku kemarin itu pas notice di Yunlong itu kalau misalkan aku ada rezeki ya di Hongkong, kalau nggak ada rezeki ya pergi ke Taiwan atau kemana. Tetap Tetap kerja aku. tetap kerja. Oke. Jos Gandos. Iya. Pesan terakhir dari dia adalah jangan melihat foto profil hari Nah. Minggu. Iya. Tanyakan kabar dia hari Senin Senin sampai sampai hari Sabtu. Hongkong Oke, terima selalu. kasih. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bener tapi bener.